Assalamualaikum Sampurasun. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Desa Pajajar Raja Galuh, Saur sepuh yang turun-temurun Desa Pajajar asal muasal yang berdiri pada tahun 1600-an, dengan nama Pakuwon Indrakila Pajajaran dipimpin seorang kuwu bernama Mbah Dingkon, penganut Islam keturunan Pangem Suryalaga dari Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1650 terjadi perseteruan antara Mbah Dingklong dengan adik kandungnya Mbah Martawana mengakibatkan terbunuhnya Mbah Dingklong, sehingga Pakuwon Indrakila Pajajaran pecah dan bubar. Warga yang tersisa kurang lebih 40 orang sepakat membentuk kelurahan bernama Kelurahan Pajajaran dipimpin seorang lurah Mbah Dukuh Saca. Di bawah kepemimpinannya Kelurahan Pajajaran berkembang pesat sehingga tahun 1700 jadilah sebuah desa yang diberi nama Desa Pajajar oleh Pangeran Girilaya dari Kesultanan Cirebon, sedangkan kuwunya adalah Mbah Tajuk mantu Mbah Buyut Dukuh Saca, yang masih merupakan keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Setelah Mbah Tajuk wafat, kuwu selanjutnya adalah Mbah Jaya Kalangenan. Dari masa itu, Islam berkembang sangat pesat dimotori oleh pejuang Islam Mbah Gora keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Setelah Mbah Jaya Kalangenan uzur, tanduk pimpinan Desa Pajajar diserahkan kepada putranya Mbah Nambang Kamuning. Pada tahun 1851 Mbah Nambang Kamuning menyerahkan jabatan kuwu pada putranya Haji Usman untuk lebih menyamarakan syiar Islam. Beliau mendatangkan ulama dari Babakan Ciwaringin bernama K. Alawiyah dan mendirikan pondok pesantren Dukuh Pabrik. Sepeninggalnya beliau, syiar di Ispam dilanjutkan oleh putranya bernama Kiai Haji Daud Alawiyah, sedangkan kepemimpinan di Desa Pajakar H. Mbah Partasantana sampai tahun 1924. Memasuki tahun 1925, pemilihan kuwu dilaksanakan secara demokrasi, yang memilih Bapak Nurdin sebagai kuwunya. Pada tahun 1917 syiar Islam dilanjutkan adik Kiai Haji Daud Alawiyah yang bernama Kiai Haji Sulaiman Alawiyah sampai tahun 1947, dan sepeninggalnya beliau syiar Islam dilanjutkan oleh keponakannya yang bernama K. Amin Abdus Syukur dan merubah nama pondok pesantren Dukuh Pabrik menjadi Al-Ma'aruf. Diketahui, tahun 1970 Ponpes Al-Ma'aruf dipimpin oleh K. Abdul Latif Amin dan merubah nama ponpesnya menjadi Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Pajajar. Masyarakat percaya bahwa Prabu Siliwangi hilang secara gaib, moksa, di Majalengka. Hal ini sangat diyakini karena terdapat makam keramat di dalam kawasan petilasan tersebut. Makam tersebut dianggap sebagai salah satu makam keramat. Ada masyarakat yang percaya bahwa makam Prabu Siliwangi di Majalengka. Hal ini karena berdasarkan bukti sejarah memang menunjukkan bahwa Majalengka menjadi tempat terakhir keberadaan dari Prabu Siliwangi. Makam keramat tadi menjadi salah satu buktinya. Banyak orang yang berkunjung untuk melihat makam keramat tersebut. Makam yang ditutupi kain berwarna putih dan terdapat menhir di dalam cungkupnya. Di depannya terdapat tempat yang biasanya digunakan untuk kemenyan. Banyak sekali orang yang melakukan ziarah ke makam tersebut. Tetapi apakah benar bahwa di Majalengka Prabu Siliwangi itu meninggal dan dimakamkan? Padahal dalam catatan sejarah mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu moksa, menghilang secara gaib. Apakah benar bahwa makam yang ada di Majalengka itu merupakan makam dari Prabu Siliwangi? Hanya Allah yang tahu.